Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau. Kami merayakan Jumat Agung Tuhan Yesus, di mana inilah karya keselamatan yang Kau kerjakan untuk kami. Kau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul, kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan juga penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus pemberitaan firman ini, biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja. Engkau ya Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk mengurapi kami, membangun iman kami, menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini kita bersama merayakan Jumat Agung, yang mana ini adalah nanti hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Yesus adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia untuk keselamatan kita, untuk menyelamatkan kita, saudara sekalian, mengampuni dosa kita, ya, dosa awal, dosa nenek moyang, dan dosa kita. Ya, kalau kita minta ampun, kita pasti diampuni. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita dalam hidup harus berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian, ya. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan, yaitu kematian Yesus yang menyelamatkan. Kematian Yesus yang menyelamatkan. Kristus sendiri yang memberitahukan kepada kita maksud kedatangannya di dunia ini. Ia berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara sekalian, sebagaimana di Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Tuhan Yesus yang mengatakan ini. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam kesempatan yang lain, Tuhan Yesus juga berkata bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagaimana di Markus 10 ayat 45 dikatakan, Yesus juga yang mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, saudara sekalian. Juga dalam kesempatan lain, saudara sekalian, juga Rasul Paulus juga dengan jelas menyatakan maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, saudara sekalian. Di Galatia 1 ayat 4 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Demikian kehendak Allah dan Bapa kita, saudara sekalian. Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Juga di Titus 2 ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, saudara. Jadi jelas dari firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa kematian Yesus adalah untuk menyelamatkan orang dari dosa, bebaskan manusia dari dunia jahat sekarang ini, memurnikan dan menguduskan manusia, menciptakan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, saudara sekalian. Nah, Argo bacakan, coba Argo bacakan di Matius 27 ayat 45 sampai 50, kemudian Yesaya 53 ayat 3, Argo. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3.
Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi kematian Yesus yang menyelamatkan judul pagi hari ini, Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Ya, kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Satu adalah kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dengan manusia, saudara sekalian. Di Matius 27 ayat 45 sampai 50, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ, ia berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, saudara sekalian. Di Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dari ayat firman Tuhan yang kita dengar, saudara, jelas bahwa kematian Yesus untuk memberi kepada manusia pengampunan dan kemuliaan pada saat yang akan datang. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita dan membayar harga bagi dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara Dia yang tidak mengenal dosa, menanggung dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama, kematian Yesus yang menyelamatkan adalah kematian Yesus menciptakan perdamaian. Kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dengan manusia, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Matius 27 ayat 51, kemudian Ibrani 19 ayat 20. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Matius 27 ayat 51 katakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kemudian Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir,
yaitu dirinya sendiri. Jadi hal yang kedua, kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kematian Yesus yang menyelamatkan adalah kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Tadi yang pertama, kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia, ya. Dan yang sekarang yang kedua, kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Keberadaan tabir dalam bait Allah menggambarkan ketidaklayakan manusia untuk bersekutu dengan Allah atau menghampiri Allah. Allah yang maha suci tidak mungkin bersekutu dengan manusia yang penuh dosa. Kematian Yesus telah merobek tirai pemisah antara Allah dan manusia. Kematian Yesus telah memungkinkan kembali manusia bersekutu dengan Allah, saudara sekalian. Saya ulangi, kematian Yesus telah merobek tirai pemisah antara Allah dan manusia. Kematian Yesus telah memungkinkan kembali manusia bersekutu dengan Allah. Kematian Yesus membuka jalan yang baru bagi manusia untuk dapat langsung bersekutu dengan Allah. Tadi di Ibrani 10 ayat 19-20 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sehingga sekarang kita menjadi anak Allah dan bisa dengan leluasa memanggilnya Bapa, saudara sekalian. Sebagaimana di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi hal yang kedua, kematian Yesus menyelamatkan adalah kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Yang pertama tadi, kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. Yang kedua, kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Kemudian Argo bacakan Matius 27 ayat 52 sampai 53 Argo. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Matius 27 ayat 52 sampai 53 katakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, di sini kelihatan saudara sekalian bahwa nanti Tuhan Yesus bangkit, saudara sekalian. Pada hari Minggu kita akan merayakan Paskah, saudara sekalian. Kematian Yesus sekarang ini, ya, kematian Yesus yang menyelamatkan. Yang ketiga adalah kematian Yesus menciptakan kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Kematian Yesus menjadi jaminan bagi kita bahwa kita beroleh keselamatan. Dengan kematian Yesus, maka ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Melalui peristiwa Jumat Agung ini, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita dengan mati di atas kayu salib sebagai ganti kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Dengan kematian Yesus ada jaminan bahwa kita akan diselamatkan sampai kepada kehidupan yang kekal, saudara sekalian. Ya, dengan kematian Yesus ada jaminan bahwa kita akan diselamatkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi kematian Yesus yang ketiga, saudara sekalian, kematian Yesus menciptakan kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Kemudian Argo bacakan Titus 2 ayat 12 sampai 14. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 4 Argo. Titus 2 ayat 12 sampai 14. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Demikian firman Tuhan. Titus 2 ayat 12-14 katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik, saudara sekalian. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 4 katakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, saudara sekalian. Jadi kematian Yesus yang menyelamatkan. Yang keempat adalah kematian Yesus membebaskan diri kita dari segala kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Allah. Kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Allah. Ya saudara, Tuhan Yesus telah menyerahkan diri bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita sebagai umatnya. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, saudara sekalian. Ya, kita sudah ditebus dari segala dosa, kejahatan, dan pelanggaran terhadap hukum Allah dengan darahnya. Yesus telah menebus kita dengan dari cara hidup kita yang lama, saudara sekalian, yang sia-sia. Ya, Yesus telah menebus kita dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia. Sebagaimana di 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat, saudara sekalian. Ya, Yesus telah menebus kita dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia. Penebusan bukan hanya menghapus pelanggaran dan dosa saja, tetapi mengubah cara hidup kita yang tidak menolak lagi hukum Allah, yaitu firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi kita akan mau menjadi pelaku firman kita Tuhan, karena kita tahu kita sudah ditebus, maka jadilah kita mau melakukan firman Tuhan. Ya, kita tidak lagi menolak hukum Allah, karena kita tahu kita sudah ditebus, otomatis kita sadar, saudara sekalian, ya, dan kita tidak mau melakukan dosa atau menolak hukum Allah, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi hal yang keempat, yang kematian Yesus yang menyelamatkan adalah kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Allah. Kematian Yesus yang menyelamatkan, satu adalah kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dengan manusia. Kedua, kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Yang ketiga, kematian Yesus menciptakan kehidupan, yaitu hidup yang kekal, saudara. Dan yang keempat, kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Allah, saudara. Itulah, saudara sekalian, yang kita rayakan sekarang ini. Kita sudah ditebus dengan cara yang sangat menyakitkan, saudara sekalian. Allah sebagai manusia, saudara, 100% manusia. Dia tebus, dia serahkan dirinya, dia berikan dirinya, dia tumpahkan darah, saudara, dengan penyiksaan yang luar biasa, saudara sekalian, untuk menebusan dosa kita, menyelamatkan kita, saudara sekalian. Nah, untuk itulah mari kita sadar diri semuanya, saudara sekalian, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati sesama, saudara sekalian. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya. Kita saling mengasihi, kita saling, ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, saudara sekalian. Kasihilah Allah dengan segenap hati dan jiwamu, saudara. Tuhan Yesus katakan demikian. Marilah, saudara sekalian, kita menyenangkan hati Tuhan dan membalas kasih Tuhan yang tak terkira itu kepada kita, saudara sekalian, dengan kita
hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan menjadi saksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jangan kita berbuat yang salah, karena tadi juga firman Tuhan katakan, saudara sekalian, ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itu di Titus 2 ayat 12-14. Rajin berbuat baik, saudara sekalian. Marilah kita menjadi pelaku daripada firman dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita senantiasa memperingati karya keselamatan Allah ini, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus katakan, ya, dia sudah menumpahkan tubuh dan darahnya, dan kita untuk makan tubuhnya dan minum darahnya, saudara sekalian. Kita senantiasa rajin perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan dia ada di dalam kita, kita pun ada di dalam dia, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan inilah yang kita selalu rayakan, selalu kita ingat karya keselamatan Allah. Dan Gereja Tiberias selalu mengadakan perjamuan kudus dari setiap ada sesi, saudara sekalian, atau setiap acara atau servis, saudara sekalian, selalu ada perjamuan kudus atau mengingat karya keselamatan Allah itu, saudara sekalian. Ya, saya percaya, kita percaya semua Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan ini, saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga marilah kita dalam hidup bertobat dan bertobat setiap hari, tiada hari tanpa pertobatan. Bertobat dan bertobat dan hidup dalam pertobatan sepenuhnya, tiap hari bertobat setiap hari, dan juga belajar dan belajar setiap hari juga, karena kita belajar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan juga kita juga berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, karena kita tidak tahu masalah apa yang akan masuk ke dalam diri kita. Janganlah kita mengotorkan pikiran kita, ya saudara sekalian, hati kita. Jangan ada polusi masuk dalam pikiran kita, hati kita, jiwa kita, saudara sekalian. Juga rohani kita, saudara sekalian. Jangan terpolusi. Jangan sampai kita mau jahat atau memikirkan jahat atau apapun. Tapi pikirkanlah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, ingatlah firman Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Itulah hidup kita, kata-kata Tuhan Yesus atau kata-kata yang terdapat di firman Tuhan, saudara sekalian semua. Injil, full gospel ini adalah betul-betul adalah hidup kita, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka saudara, kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian yang kekal, atau lautan api miliaran tahun, saudara sekalian. Itu di Wahyu 20 ayat 14-15, saudara. Marilah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar-benar sepenuhnya di dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Dan kita juga menjadi Injil yang terbuka, saudara sekalian. Kita hidup di dalam kekudusannya Allah, saudara sekalian. Kita hidup di dalam kekudusan, hidup yang suci, saudara sekalian. Jangan mau tercemar. Dan kemudian juga kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca, saudara sekalian. Dan keselamatan ini yang Tuhan Yesus lakukan pada Jumat Agung ini, saudara sekalian, bukanlah untuk diri kita sendiri, karena menjelang ya saudara sekalian, terakhir Tuhan Yesus hidup, ya Tuhan, saudara, amanat agung daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Otomatis kita harus menjadi pelaku firman dulu, kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, barulah kita dapat menginjil. Ya, ciptakanlah dulu di rumah tangga Anda, di keluarga Anda, atau di komunitas Anda. Anda pelaku firman dulu, maka Anda bisa memberitakan Injil, saudara sekalian. Ya, itulah Tuhan Yesus menghendaki kita hidup di dalam Dia. Ya, kenapa Dia Allah turun ke dunia menjadi manusia? Dia mau kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dan otomatis juga apa yang kita lakukan, biarlah kita semua dalam perkenanan Tuhan Yesus selalu. Demikian saudara sekalian, kematian Yesus yang menyelamatkan saudara sekalian, ya saudara. Itulah saudara sekalian,
Kematian Yesus yang menyelamatkan. Satu, kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. Yang kedua, kematian Yesus menciptakan persekutuan dengan Allah dan manusia. Yang ketiga, kematian Yesus menciptakan kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Dan yang keempat, kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Allah. Kita mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, karena membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara sekalian, kita persembahkan hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, selamat hari Jumat Agung. Saudara sekalian, memperingati Jumat Agung. Ya saudara sekalian, saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.